Halo semuanya, balik lagi kepada saya, Syahril Ahmad Yusuf dengan NIM 08. Nah, di struktur data kali ini saya akan membahas tentang QEW atau bisa dibilang queue. Nah, di queue ini itu artinya antrean ya. Nah, jadi dia itu antrian first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk, dia yang pertama kali keluar, seperti antrian. Yang dimana dia yang pertama kali masuk itu dia akan yang pertama kali mendapatkannya. Oke, jadi di queue ini itu bisa digunakan dalam dua cara, yaitu array dan linked list di C++. Jadi untuk array itu statik, yang dimana dia nilainya tetap. Kalau misalnya dia penuh itu tidak bisa ditambah lagi, sedangkan linked list itu statis ya. Jadi dia itu fleksibel, mau ditambah berapa banyak pun dia tetap banyak ya, bisa sampai memori habis. Nah, di queue ini saya akan membuat menu. Nah, ya, menunya itu pertama enqueue untuk menambah elemen, dqueue untuk menghapus, front atau peek untuk melihat elemen depan, dan kemudian display untuk menampilkan keseluruhan isi queue. Oke, mari kita langsung lanjut saja ke kodenya. Langsung saja. Yang pertama yang pasti stream dulu, dan kemudian conio, karena saya akan menggunakan gauge di menunya. Using namespace std agar tidak ini lagi ya, menggunakan std lagi. Kemudian int main sebagai menu utama. Sini ada return no. Oke. Nah, di queue ini pertama-tama kita akan membuat kelas queue-nya terlebih dahulu ya. Nah, kelas queue ini ada, di dalam kelas queue ini ada private, dan begitu juga ada public. Jadi di private ini itu adalah isi dalam array-nya. Jadi ada kata front dan rear. Nah, apa itu front dan rear ini? Front ini untuk depan, dan rear itu untuk elemen bagian belakang ya. Nah, kemudian kita buat array-nya, dan maksimalnya berapa. Nah, untuk maksimalnya kita gunain pakai define aja ya. Jadi constant define max itunya 5 ya, maxnya berarti 5. Oke, setelah itu di dalam public nih, nah public kita masukkan key-nya sama, oh sorry, ini typo. Nah, kemudian dalam queue ini tuh ada front, depannya depan elemen. Nah, dia itu -1. Kemudian ada rear -1. Nah, kenapa -1? Nah, karena di array itu ya, di indeks itu kan awal-awal ya, atau yang pertama itu 0. 0 itu kan berarti ada kan indeksnya gitu. Nah, nilai indeksnya. Nah, jadi nggak ada, kita jadikan nggak ada atau kosong dulu, yaitu menggunakan -1 ya. -1 berarti isinya itu kosong. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat fungsi kondisi untuk ketika kosong, full kosong is empty ya, dan juga ketika full. Kalau empty, return front sama dengan -1, dan rear sama dengan -1. Oke, jadi kalau empty itu front dan rear -1 ya. Jadi dia itu
kosong, tidak ada nilainya sama sekali. Selanjutnya kalau misalkan full, kalau full ini kita return. Nah kalau full gimana? Kalau full kalau ditambahkan kan berarti nggak bisa ya. Nah berarti di bagian belakangnya itu max dikurang 1 ketika full. Jadi kalau full yang nggak bisa ditambahin lagi ya, arraynya maxnya kurangin 1. Selanjutnya kita akan menambahkan nilai untuk elemen tersebut. Nah ini itu masuk ke enq. Kita menggerak parameter untuk nilai, untuk dimasukkan nilainya enq. Nah jadi ini kita memakai kondisi, yaitu ketika full, ketika ini kosong, dan ketika sudah ada nilainya. Jadi ketika if is full, ya, salah, seharusnya dalamnya is full. Nah ketika dia full, maka QWW ini sudah penuh, tidak bisa lagi ditambahkan. Inline return. Oke, nah else if ketika dia itu empty, ya, nah ketika dia empty itu berarti rear front sama dengan rear sama dengan 0. Kenapa seperti ini? Karena berarti kan dia itu cuma ada satu ya, tidak dia yang, kalau ada satu itu kalau antrian ya, berarti kan dia nggak ada yang depan, nggak ada yang belakang, atau dia itu dua-duanya tersebut, dia cuma satu gitu. Nah kemudian selain itu maka rearnya plus, bagian belakangnya akan bertambah. Nah array rear sama dengan x ya, jadi array-nya itu akan adalah nilai itu. Oke, selanjutnya di QWW. Oke, jadi ini menggunakan kondisi juga ya. Jadi ketika dia kosong, is empty, code QW ini kosong. Oke. Nah, else if ketika rear itu sama dengan front itu sama dengan rear, yang berarti dia itu cuma satu, maka nah front sama dengan rear ini jadi -1 karena dihapus ya. Oke. Kemudian else selain dari itu, frontnya akan bertambah terus. Kenapa frontnya bertambah terus? Karena ketika ketika menghapus ya, ketika dia menghapus kan yang pertama kali hapus di sini itu adalah bagian depan. Jadi setiap kali bagian depannya sudah dihapus, maka antrian selanjutnya seperti itu. Nah kemudian apa lagi? Front yaitu melihat elemen depan ya. Oke, melihat elemen depan. Nah berarti in pick, kita anggap aja itu sebagai pick ya.
Ini untuk melihat elemen depan. Nah, jadi ketika misalkan kosong, ini juga jadi ketika kosong, QWW ini kosong, inline. Nah, returnnya itu -1 ya, untuk menandakan kalau dia itu benar-benar kosong. Oke, habis itu karena menggunakan int ya, berakhir dengan return, returnnya array front, bagian depan. Oke. Setelah itu apa? Oh ya, display. Selanjutnya untuk fungsi display ya. Is empty code tidak QW ini kosong, Q ini kosong. Bersama kayak alf ya, langsung aja kita menggunakan perulangan untuk menampilkannya ya, karena ini menggunakan array dan linked list. Jadi dua-duanya kalau ingin menampilkan keseluruhan itu pakai perulangan. Ini sama dengan front, jadi awal depan, kemudian kurang dari rear ya, kurang dari elemen paling belakang. Saja code sama elemen saja code langsung saja array. Nah, sudah ya, itu untuk displaynya. Jadi ini pick sudah, DQ udah, NQ udah, apalagi. Oke, sekarang kita buat menunya ya. Menunya kita buat di inmain. Pertama kita deklarasiin dulu untuk queue-nya. Nah, misalkan queue-nya namanya apa ya? Key aja lah ya, biar lebih gampang. Nah, ini pilihan untuk memilih nanti dalam menu, kemudian looping do. Nah, ini pilihan tidak boleh sama dengan 5. Oke. Nah, kemudian tinggal buatnya menu 1355. Oke, code tinggal 12345 ini keluar. Terus ini NQ EQ pick display. Nah, oke, sudah. Kemudian code masukkan pilihan
chain pilihan. Nah setelah itu kita akan switch ini pilihan, ini case nya ini ya. Case pertama karena ini memasukkan parameter ya, jadi kita tambahkan int data chain data, tambahin code-nya, masukkan data. Oke, kita sudah masukkan datanya. Kemudian enq nya ya, key enq data catch ya, dan sistem CLS agar bersih. Oke, itu untuk case pertama. Untuk defaultnya tidak ada pilihan. Selanjutnya case 2. Langsung aja case 2 itu key di queue. Oke, sistem CLS break. Case ketiga, oke, ini break, kita copy paste aja. Untuk case keempat, case kelima, keep it, gunakan gauge dan sistem. Key display. Oke, sudah selesai. Ini untuk enq, dq, semuanya selesai ya. Harusnya sudah bisa. Oke, baik, langsung saja kita coba. Karena tidak ada yang merah ya di sini. Oh ya, ini pertama, ini kedua, ini ketiga, keempat, kelima.
semuanya keluar. Menu Q display, kita display dulu ya. Oke, Q-nya kosong ya, Q kosong, tambahkan masukkan data 34, kemudian 56 79 90, udah berapa tuh, 67 54. Oke, jadi harusnya sudah ya, sudah lebih dari 5, berarti tidak bisa ditambahkan lagi. Mari kita lihat displaynya. Apa ini? Oke, displaynya muncul ya, 10 90 990. Yang pertama itu 34. Oke, kemudian kita pick. Kenapa nggak keluar pick ya? um, Seharusnya keluar ya. Apa? Oh, coba. Oke, keluar dulu. Selain Q tadi 34 56 6 90. Kita display. Oke. Gampang. 7 90 display. Oke, baru muncul semua. Sip. Nah, setelah display kita lihat pick. Akhirnya ada elemen terdepannya 34, dan kita tadi 34, berarti di DQ harusnya dia terhapus. Oke, bener ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk array. Dan untuk yang linked list, agar lebih singkat saja ya, langsung saja nih di linked list. Dia itu memakai node ya, seperti biasa, yang dimana nodenya itu ada di queue. Nah, di dalam queue ini ada front dan rear. Untuk null ptr berarti kosong ya. Oke, queue-nya sudah dapat. Untuk front rear konsepnya sama saja seperti array tadi, cuma yang berbeda itu hanya penggunaannya karena linked list ya. Ini untuk membuat node baru, ini untuk input nilainya, kemudian nextnya
kosong. Nah, jadi ketika rear-nya kosong, jadi front sama near-nya itu new node seperti tadi ya, kosong gitu. Nah, jadi ini nih ketika next ke elemen belakangnya, new node ya. Elemen belakangnya itu jadi new node. Seperti itu. Nah, kemudian ada DQ untuk menghapus. Jadi ketika frontnya kosong ya atau depannya kosong ya kosong. Kalau di sini ya. Nah, kemudian temporary yang berarti sementara ya, kita masuk sementara frontnya sama dengan front lanjutan. Jadi ketika frontnya 0 PTR, rearnya juga 0 PTR. Karena kalau depannya kosong ya udah pasti kosong. Kemudian selanjutnya itu dihapus untuk data yang dihapus. Nah, kemudian ada display untuk menampilkan semuanya. Ketika kalau front 0 PTR, patokannya frontnya ya kalau 0 PTR, karena kalau nggak ada di depan ya kosong. Karena dia itu tidak seperti array yang ada belakangnya ada mentoknya, ini nggak ada mentoknya ya. Seperti itu. Nah, ini untuk kalau misalkan tidak ada sama sekali. Nah, kemudian ketika masih ada nilainya atau nggak kosong sama sekali, itu bakal terus di display ya, bakal terus ditampilkan terus sampai dia itu habis, sampai tidak ada nilainya sama sekali. Nah, ini untuk front element. Jadi ketika frontnya kosong ya kosong. Kemudian ini untuk menampilkan elemen depannya, front data. Oke, sudah seperti itu. Nah, ini untuk menunya ya. Menunya sama seperti tadi, tidak ada yang berbeda. Pilihan nilai, pakai Q pakai Q juga. Oke, untuk menunya seperti itu ya, tidak ada yang berbeda untuk menunya. Baik, coba kita run untuk linked list ini. Oke, ini menu Q untuk linked list ya. Pilihan 1 dulu, 3 4. Nah, coba kita display 3 4. Kita tambahkan terus nih, 25 67 9 34 56. Wah, terus tambahin ya, banyak ya, seharus ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, jadi ini banyak ya, bisa sampai memorinya habis, berbeda dengan array yang ada maksimalnya. Oke, frontnya itu tadi apa, 34 ya. Kemudian di Q 34 dihapus, kita lihat. Oke, dihapus. Udah di Q lagi, 25 dihapus. Frontnya jadi 67. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu jadi untuk linked list dan arraynya untuk Q ini. Jadi itu saja dari saya. Semoga kita bertemu lagi di struktur data minggu depan.